Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya dalam pembahasan statistika. Kemarin kita membahas tentang statistika deskriptif ya, bagaimana kita membuat diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang. Nah, kali ini kita akan juga membuat diagram ya. Kalau kemarin kita bahas tentang diagram, bagaimana dengan yang bisa kita buat dengan diagram untuk data kualitatif ya. Nah, kalau kali ini kita membuat diagram untuk data yang kuantitatif atau data yang bisa dihitung ya, sebenarnya data yang bisa dilakukan operasi matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat dua diagram. Ya, yang pertama nanti kita akan bahas tentang histogram, ya, yang sudah ada judulnya ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti kita akan membuat yang namanya scatter plot. Ya. Oke, langsung saja kita membuat. Bagaimana sih kita buat yang namanya histogram? Ya, tentu histogram itu mirip dengan yang namanya diagram batang. Ya, kemarin kita bahas tentang diagram batang itu ya bentuknya seperti ini juga mirip ya. Cuma kalau diagram batang itu terpisah antara satu kotak, satu batang dengan batang yang lain. Bahasanya batang ya. Ya satu kotak dengan kotak yang lain lah, terpisah ada jaraknya. Nah, kalau dalam histogram ini dia nyambung atau tidak ada jaraknya ya. Nah, ciri-cirinya apa? Histogram itu yaitu yang pertama adalah data yang dipakai adalah data kuantitatif ya. Nah, kemudian tipenya ada tipe vertikal sama tipe horizontal, mirip dengan diagram batang. Ya. Kalau ini tipe sorry kalau salah ya. Ini tipe vertikal. Kalau horizontal yang turun. Sorry kalau kebalik ya. Kemudian manfaatnya ya, yang pertama adalah mudah dipahami. Ya, kalau di histogram itu kan seperti diagram batang lah, mudah dipahami. Terus mudah untuk melihat pola dari suatu data. Ya, dia mungkin ya nanti kita akan bahas tentang bagaimana distribusi dari suatu data. Nah, salah satunya untuk melihat distribusi itu adalah menggunakan histogram. Ya. Nah, kekurangannya ya yaitu hanya menyajikan data yang telah dikelompokkan atau sebenarnya data yang belum tidak dikelompokkan tuh bisa dibuat histogram tapi harus dikelompokkan. Itu data tunggal itu harus dikelompokkan dulu baru dibuat histogram. Itu dengan cara manual. Tapi kalau misal teman-teman bisa menggunakan software ya contohnya seperti SPSS atau software-software yang lain, R, Fuse, dan lain-lain, itu bisa langsung menggunakan histogram dari data tunggal. Karena di dalam sistemnya, di dalam softwarenya itu sudah secara otomatis membuat data itu menjadi data berkelompok. Gitu ya. Tapi kalau di dalam Excel, saya kira masih belum bisa membuat data berkelompok. Jadi kita buat datanya menjadi data berkelompok dulu, baru kita buat yang namanya histogram. Terutama nanti jika dengan manual, kita akan bahas nanti. Nah, langkah-langkahnya adalah ya, yang pertama tentu kita membuat data yang jika kita punya data itu data tunggal, ya, nah kita harus membuat menjadi data berkelompok. Caranya gimana? Ya kita tentukan dulu range-nya ya, besar, kecil. Kita buat yang namanya tabel distribusi ya, benar ya, tabel distribusi frekuensi, sorry ya, tabel distribusi frekuensi. Tentukan banyak kelas ya. Ini kan langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Terus masukkan datanya ke tiap kelas. Baru kita membuat histogramnya ya. Langkahnya sama kemarin dengan yang kemarin ya, dengan cara membuat diagram batang. Oke, langsung saja kita praktek ya. Oke, latihan soal. Misalkan berikut adalah nilai statistika dari 18 mahasiswa. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah buatlah histogram dari nilai di atas. Ini ya. Nah, langkah pertama yaitu kita mengkelompokkan dulu data ini namanya data tunggal, masih satuan, menjadi data berkelompok. Langkahnya seperti tadi, tentukan besar range-nya. Range itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai kecil. Dari ini semua, nilai terbesarnya berapa? Oh, ternyata 92. Nah, saya buat pakai pulpen ada. Oh, 92 ini, 92 ya. Kemudian data terkecilnya berapa? Oh, 14. Mana 14? Oh, ini. Nah, baru dikurangkan. Ya, terbesar kurang terkecil itu adalah range-nya. Langkah selanjutnya adalah tentukan banyak kelas.
atau interval setiap kelas. Ada rumusnya sebenarnya, tapi sebenarnya tidak dibatasi kalau kita dalam membuat kelasnya itu ya. Tidak dibatasi mau berapa kelas, terserah kita mau berapa kelas ya. Misalkan ini kan rentangnya itu ada 78 ya. Maka saya mau buat 9 kelas ya, dari 11 sampai 100 sehingga interval dari setiap kelasnya itu 10 ya. Biar gampang kan interval kan ke 10 ya. Terserah sebenarnya mau berapa. Tidak dibatasi. Nah, kenapa kok 11 sampai 100? Karena di sini semua nilai itu bisa masuk ya. Seperti itu. Nah, langkah ketiga, masukkan datanya ke setiap kelas ya. Nilai, jumlah. Kemudian kita masukkan nilai ini di setiap rentangnya, intervalnya ya. 11 sampai 20, internya kan setiap 10 ya. Kemudian 21 30 dan seterusnya sampai 100. Kemudian kita masukkan ya. Cara masukkannya gimana? Oh, kita menggunakan hitunglah seperti pemilu kemarin lah. Kalau teman-teman masih bingung cara memasukkannya ya. Misalkan ini 25 ya. 25 ini masuk mana? Oh, masuk di sini. Nah, coret 1. Kemudian 65 itu masuk mana? Masuk sini. Oh, berarti ini 61 sampai 70 ya, di 65. Kemudian 23 di sini ya, 23 dan seterusnya ya. Sampai semuanya habis. Kemudian baru kita masukkan. 2 ya, ini berapa ini? 4 1 1 3 3 2 1 1. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi ya. Jadi kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya dulu. Setelah itu baru kita buat yang namanya histogram. Nah, ini saya geser ke kanan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita langsung membuat yang namanya histogram. Yang pertama yaitu kita buat yang namanya sumbu horizontal dan vertikal seperti biasa ya. Kemudian tulis nilai dan nama dari setiap sumbu, baik itu sumbu di horizontal maupun vertikal ya. Nah, kalau yang di horizontal yang ini itu tulis dulu nilainya, nilai yang ini 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan seterusnya. Kemudian yang vertikal yang naik itu diisi dengan jumlah-jumlahnya 2 4 1 1. Nah, gini ya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah gambar ya, gambar. Oke, dilihat dulu yang pertama. 11 sampai 20. 11 sampai 20. Nilainya ada berapa? 2. Berarti kita buat kotak di sini. Jumlahnya 2. Oke ya. Kemudian dari 21 sampai 30. 21 sampai 30 ada berapa? Oh, ada 4 ya. Nah, udah berarti tinggal dibuat aja kotak yang gatuk atau gatuk itu apa sih namanya ya? Berdempetan ya. Nah, dengan yang kotak sebelumnya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya. 1 1 3 3 2 1 1. Sudah selesai. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan histogram. Ya, nanti untuk fungsi-fungsi histogram selanjutnya mungkin besok akan kita bahas ya bagaimana melihat bentuk dari suatu distribusi menggunakan histogram. Itu salah satu fungsinya. Fungsi yang lain untuk mempermudah kita lah nanti datanya itu lebih banyak kemana ya. Nanti rata-rata bisa kita lihat sebarannya itu seperti apa dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu adalah yang namanya histogram. Bagaimana kita membuat suatu histogram. Kemudian yang kedua adalah kita membuat yang namanya scatter plot. Apa sih scatter plot? Mungkin teman-teman baru mendengar kali ini yang namanya dari scatter plot. Baik. Jadi scatter plot itu adalah kalau teman-teman lihat ini plot itu grafik diagram titik. Diagram titik, tapi diisinya adalah ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini diperlukan dua data kuantitatif, ya. Dua data kuantitatif. Ya. Dua data itu misalnya tinggi badan dan berat badan, atau nilai A dan nilai B. Intinya ada dua lah, ya, yang saling berhubungan. Oke, itu adalah scatter plot. Ya.
Manfaatnya apa? Manfaatnya dari scatter plot itu adalah kita bisa dengan mudah ya, atau bisa membantu kita untuk mencari apakah ada hubungan sih antara dua variabel. Variabel itu apa? Ya variabel itu atau peubah lah. Variabel itu apa ya bahasa variabel itu ya? Kumpulan data lah, data ya ini seperti itulah. Nanti kita bahas tentang variabel. Nah, kemudian bisa jadi itu untuk memprediksi data. Kalau teman-teman lihat apa ya, data saham gitu ya, data saham, data penjualan itu bisa jadi menggunakan scatter plot ya, atau penghasilan kita ya, dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian fungsinya lagi untuk melihat penyebaran data. Terus kemudian untuk melihat apakah sih ada data yang ekstrim atau tidak. Ekstrim itu outlier. Outlier itu di luar kebiasaan data yang ada. Itu namanya outlier. Nah, kekurangannya itu adalah nanti jumlah data yang bisa diobservasi itu terbatas. Sebenarnya kalau kita menggunakan software itu bisa berapapun data. Ya. Tapi kalau kita dengan manual itu tentu akan lebih sulit. Ya. Nah, selanjutnya adalah sulit mengakomodasi data yang menggunakan nilai desimal. Nah, tentu lagi ya ini kalau menggunakan software ya, ini kan mudah lah nanti kalau kita dalam membuat ini semua. Karena tinggal klik langsung jadi hasilnya. Ini permasalahan-permasalahan ini, kurangan ini kalau kita membuat scatter plot dengan cara manual. Ya. Nah, langkahnya apa? Langkahnya mungkin sama seperti kemarin diagram titik atau seperti tadi membuat histogram ya. Yaitu buat sumbu horizontal dan vertikal. Ini datanya menggunakan data tunggal nggak masalah. Nah, kemudian tulis nama dan lain sebagainya lah ya. Kemudian buat titik-titik lah sesuai dengan data yang ada. Oke, langsung saja ya contohnya ya. Misalkan di sini saya punya dua data nih, dua variabel ya, dipunyai data mengenai minat belajar siswa ya, kemudian nilai dari prestasi belajar. Nah, kemudian saya ingin membuat scatter plot-nya. Fungsinya apa ya? Saya ingin mengetahui apakah ada hubungan sih antara minat belajar dengan prestasi belajar dari scatter plot itu. Apakah misalkan kalau minat belajarnya tinggi, semakin tinggi minat belajar, apakah prestasi belajar itu juga semakin tinggi atau tidak? Nah, itu adalah hubungannya. Oke, kita langsung buat saja ya. Scatter plot di sini. Oke. Yang pertama itu adalah kita membuat yang namanya sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Ya. Seperti biasalah ya, garis itu. Kemudian tulis nama dari tiap data ya. Kalau horizontal, ya horizontal itu yang menggaris. Terserah mau minat belajar apa prestasi belajar, terserah ya, nggak ada ketentuannya. Ya. Biasanya kalau dalam analisis yang X itu yang bawah ini adalah yang mempengaruhi, ya. Yang Y itu ada yang dipengaruhi biasanya, atau minat belajar mempengaruhi prestasi belajar. Jadi minat belajar di X, di yang turun, yang tidur, maksudnya. Kemudian prestasi belajar yang naik. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini nilainya berapa aja ditulis semua di sini. Kemudian yang ketiga adalah buat titik di tempat yang cocok. Misalkan gini, minat belajar ini 75, prestasi belajar 80, ya udah dipasin aja. 75 minat belajar 80. Oh, berarti di sini nih. Benar. Oh iya, ya. Kemudian minat belajarnya 70, prestasinya 75. Berarti minat belajarnya 70, prestasinya 75. Berarti di sini. Kemudian 80, 90, 80, 90 berarti di sini. Dan seterusnya ya. Jadi diplotin sesuai dengan pasangannya masing-masing. Nah, sampai mana 90, 90. Belum ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, udah. Oke. Sampai di sini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan scatter plot ya. Oke. Nah, kemudian kesimpulan apa sih yang bisa kita peroleh dari scatter plot ini? Tentu yang tadi sudah kita bahas ya, bagaimana scatter plot itu salah satu fungsinya yaitu
mencari hubungan antara dua variabel atau dua data ya. Nah, di sini terlihat ya, titik-titiknya itu menuju ke sana, naik ke sana ya. Nah, menuju ke situ ya. Sehingga bisa kita simpulkan dari sini bahwa semakin tinggi minat belajar kan semakin tinggi, semakin kanan ya. Semakin kanan, semakin tinggi minat belajar, maka prestasi belajarnya semakin naik juga kan. Berarti minat belajarnya itu kalau semakin tinggi, maka prestasi belajar semakin tinggi juga. Ya. Atau sebaliknya, ya, kalau kita mau melihat jika minat belajarnya semakin rendah, maka prestasi belajarnya juga semakin rendah. Itu ya. Itu tadi video bagaimana cara kita membuat yang namanya histogram dan scatter plot. Itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita lanjutkan nanti minggu depan di materi selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang nilai tengah ya, atau nilai pusat numerik ya, ringkasan numerik ya. Dan nanti kita bahas tentang rata-rata, median, modus untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, mohon koreksinya jika nanti ada yang salah dari yang saya katakan dan ada beberapa yang perlu dikoreksi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.